pertanyaannya. Pakai mic aja. Pakai mic. Oke, pertama buat Sahil dulu. Tadi di pemaparan mungkin ada sedikit yang perlu dikoreksi lebih dalam. Tadi tentang SWOT-nya, tolong opportunity-nya bisa jelasin lebih dalam lagi nggak? Soalnya tuh opportunity kok kayak strength, bukan opportunity. Kalau bisa dari Sahil sendiri yang menjabarkan, apa sih opportunity yang kira-kira Sahil rasakan kita semua? Itu satu. Kemudian untuk kedua calon nih, ada 3 insya Allah. Yang pertama tentang kualitas diri. Seperti kita ketahui, kualitas diri itu gimana teman-teman dilihat sebenarnya. Walaupun teman-teman sudah rajin belajar atau berbuat baik, tapi kalau nggak dilihat sebenarnya kualitas diri nggak kelihatan. Itu kenyataannya. Nah sekarang pernah nggak sih teman-teman berdua ini menganalisis sisi negatif yang dilihat orang-orang dari sisi positif teman-teman? Contoh, teman-teman itu pintar ngomong atau teman-teman itu ramah, tapi dilihatnya negatif dari orang. Pernah nggak teman-teman analisis? Kalau pernah itu apa, tolong dijabarkan. Dan gimana sih teman-teman nanggulanginnya? Yang kedua, dari semua pengalaman saya akui teman-teman memiliki pengalaman luar biasa, track record yang luar biasa. Tapi boleh nggak ceritain satu aja yang paling berkesan dan insya Allah itu paling bermanfaat untuk bisa diterapkan di HME? Dan yang terakhir, simple aja, apa sih tujuan akhir teman-teman dalam hidup ini? Bisa tolong sebutin dan jabarin singkat. Itu aja. Makasih. Itu adalah pertanyaan dari Mahendra Derajat. Mas Mahendra, saya mau klarifikasi. Pertanyaannya tadi yang untuk Sahil saja ya, yang opportunity-nya. Betul. Jadi saya ulangi lagi, untuk Sahil ditanya opportunity itu maksudnya apa? Terus untuk keduanya, pernahkah sisi positif dipandang sisi negatif oleh orang lain? Pertanyaan berikutnya, pengalaman yang mungkin bisa diterapkan di HME. Dan yang terakhir, tujuan akhir dari kehidupan Anda berdua apa sih sebenarnya? Pada penasaran kan? Pada penasaran? So, yuk kita dengarkan jawaban dari... Oke, selamat malam Mas HME. Oke, jadi tadi Mahendra dan semua masa, maaf banget, itu yang ditulisan opportunity-nya tuh dari strength. Jadi sebenarnya tadi udah jelasin sama promotor kami. Jadi Sahil tuh opportunity, tapi jelasin lagi aja ya. Jadi Sahil tuh opportunity-nya, karena opportunity itu dilihat dari luar. Pertama, dari banyaknya teman yang ada di luar sana. Jadi dalam proses pencakahiman ini, Sahil banyak mencari ilmu keluar. Jadi tidak hanya menutup diri untuk dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh kami, tapi juga mencari ilmu dengan kenalan-kenalan yang ada dan berkenalan dengan orang baru lagi. Nah, kemudian pengalaman kepanitiaan yang banyak dan pengalaman organisasi yang banyak juga membantu Sahil dalam mencari banyak link. Itu yang kedua. Terus dari orang tua sangat mendukung kalau calon kahim kami ini untuk maju menjadi kahim. Itu dari orang tuanya. Terus kalau untuk dari keluarga juga mendukung, dan kebetulan dari teman-teman kami yang ada di HME, baik yang ada di HME maupun yang ada di luar sana juga banyak memberikan dukungan. Bahkan ada teman-teman yang dari jauh juga memberikan dukungan moral untuk menghadapi pemira ini. Terus pertanyaan selanjutnya itu masalah ini berarti ya, masalah ada nggak sih kira-kira mungkin semacam strength tapi jadi kayak dipandang orang lain tuh negatif ya? Nah itu jadi ini kan tadi udah jelasin sama promotor kami kan, kalau Sahil tuh sebenarnya dia anak tunggal. Ini jadi curhat nih ceritanya nih. Yaudah, jadi Sahil tuh ceritanya dia tuh anak tunggal dan emang sejak awal sering mencari kesibukan di luar. Nah jadi kayak Sahil tuh tipe orang yang ketika melihat sekitarnya itu nggak beres, dia ingin membenarkan hal itu. Nah terutama di masalah organisasi. Itu pernah diajarin sama ibunya Sahil. Nah, dan itu yang membuat si Sahil ini selalu terlihat aktif untuk banyak mengambil kepanitiaan, banyak mengambil keorganisasian. Tapi itu mungkin dilihat oleh teman-teman yang di luar sana sebagai terlihat ambis. Nah itu, jadi mungkin seperti itu yang mungkin kelebihan malah jadi kekurangan. Terus pertanyaan selanjutnya, nah dari semua pengalaman yang saya punya, yang paling besar tuh pengalaman saya bersama Syaula dan Windy sebenarnya ketika menjadi subseksi upacara. Jadi waktu itu saya di kaderisasi selama 8 bulan, itu benar-benar mendapatkan banyak ilmu, dimana kalau misalnya kita membicarakan satu hal, kita harus mempertahankan satu hal itu. Dan di situ juga saya tuh belajar bagaimana caranya supaya bisa peduli dengan sesamanya, supaya semangat itu nggak cuma milik saya sendiri gitu, tapi semangat itu
harus disebarkan ke kanan kiri depan belakangnya Sahil. Karena ketika suksesi upacara ini, jika ada satu orang aja yang ditinggal, semua angkatannya kena. Nah itu selama 8 bulan kita bersusah payah bareng. Itu yang membuat saya mengubah pandangan saya untuk mengembangkan diri itu gak cuma dibuat diri sendiri juga, tapi buat orang-orang di sekitar saya. Itu yang membuat Sahil ini ketika dalam proses pencalonan atau ketika yang pernah jadi medik mungkin merasakan kalau Sahil ini orangnya lebih egaliter, nggak otoriter kayak gitu. Terus yang ketiga, apa tujuan dalam hidup? Cita-cita semua muslim masuk surga. Tapi kalau cita-cita di dunianya mungkin setelah lulus 4 tahun. Jadi karena saya anak tunggal, insya Allah lulusnya 4 tahun bulan Juli. Jadi setelah mungkin menjadi kahim kemudian udah selesai langsung lulus bulan Juli karena ingin cepat nikah. Ya karena pengen cepat nikah. Terus karena anak tunggal butuh cepat punya keturunan juga. Itu amanah dari orang tua. Terus habis itu setelah itu pengennya tuh tujuan utamanya ingin jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral gitu. Ya makasih. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih Mahendra pertanyaannya. Oke, sisi positif dari saya, tapi dianggap sisi negatif ya. Jadi kan tadi di strength-nya itu, saya kan menjelaskan bahwa saya itu seleranya humornya tinggi. Tapi saya tuh terkadang memaksakan diri sehingga terkesan jayus ya kan. Misal orang-orang saya niatnya ingin lucu, tapi orang-orang yang saya kenal malah ini sih dia ngapain sih ini? Paksa banget seperti itu. Itu sebenarnya membuat orang-orang yang mendengarkan jadi ilfil. Jadi saya juga ilfil sendiri, jadi bingung. Jadi ya udah gitu. Tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang aktif, yang asik lah gimana gitu. Tapi ya itu tadi, terkadang saya memaksakan diri sehingga jayus. Terus satu pengalaman yang paling berkesan itu pada saat saya mencicipi ketua wisuda April. Di situ kami menerapkan inovasi Danus Super kan. Danus Super itu adalah kami untuk pertama kalinya HME ini Garage Sale yang berhasil. Garage Sale berhasil berangkat dari sini jam 4 subuh, terus nge-booking tempat di sana sama Maynard, sama orang-orang si tim Wisuda April ini. Cewek-cewek yang El Toro juga pada ikut ke sana jam 4 subuh, bayangin. Di sini nginep, bawa terpal ke sana yang udah dipersiapkan selama 1 minggu untuk bagaimana caranya proaktif ke masa disumbangin pakaian-pakaiannya. Di sini dari sini jam 4:30 setelah sholat subuh berangkat ke sana, perebutan sama tempat preman, sama tempat orang-orang udah pernah booking. Alhamdulillah dapat. Nah, terus yang laki-laki cuma bertahan selama 2 jam karena mereka semua begadang kan. Terus biar cara nepakin gitu. Yang kerja capeknya cewek. Karena cewek kan suaranya keras kan. Ya ini, terus ini lucunya. Dek ini berapa dek? 7.500. Ah, kenapa di sana aja saya dapat 5.000 teh? Lah, Bu ini kan asli Bu, harganya bagus banget Bu, ini barang asli. Kalau di mall pasti harganya 20.000. Lah, kan saya kan kesini mau nyari yang murah-murah. Kalau yang mahal-mahal saya cari di mall gitu. Jadi bagaimana caranya agar Nah, jadi pengalaman yang berkesannya itu adalah bagaimana caranya beradu pendapat sama orang-orang yang belum pernah kita kenal. Bagaimana caranya mempertahankan pendapat kita sendiri. Nah, seperti itu. Udah kan tahu kan, saya jayus kan orangnya, nah gitu. Lucu banget. Nah, terus tujuan akhir hidup saya simpel. Jadi, mau jadi apapun saya ingin menjadi orang yang berarti. Berarti seperti apa? Orang yang berarti adalah orang yang mampu mengisi kelebihan dan kekurangan dengan manusia lainnya. Jadi saya ingin meninggalkan jejak bahwa ada Diarno Raihan pernah hidup di bumi ini yang mampu membawa perubahan bagi bangsa ini. Itu aja sih. Dimohon perhatikan nih kedua calon kita, insya Allah mimpin kita setahun ke depan. Teman-teman ada di sini, kalau tidak perhatikan sayang waktunya. Ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, masing-masing ada kurangannya. Tadi yang terlihat ada yang satu kelihatan aktif, yang kedua secara humornya yang ternyata kurang humoris. Nah, kalau boleh tahu nih dari teman-teman berdua, setelah tahu bahwa lingkungan melihatnya seperti itu, yang teman-teman lakukan gimana? Apakah mengurangi hal tersebut? Mungkin yang satu jadi berusaha meredam keaktifannya, yang satu berusaha tidak terlalu melucu biar nggak kelihatan jayus, atau gimana? Atau malah sekalian aja buat tabrak biar kelihatan lebih jayus atau lebih kelihatan lebih aktif? Gimana cara teman-teman? Kemudian buat yang kedua, buat Diar nih khususnya, dari ketua wisuda April, apa sih yang bisa dia terapin di HME? Tadi kok belum kejawab. Terus
buat yang ketiga, buat masing-masing kan punya tujuan nih. Tadi yang satu pengen jadi menteri energi ke depannya, yang satu punya tujuan bisa menurunkan suatu hal yang baik. Kenapa harus jadi kahim untuk dapat itu? Kenapa nggak jadi wakahim kayak atau cari hal di luar sana atau jadi suami yang baik untuk apa hal tersebut? Itu aja. Makasih. Jadi yang pertama itu saya bakal meningkatkan selera umur saya sih sebenarnya. Jadi belajar dengan orang-orang yang bisa membuat job yang bagus. Itu sih udah cukup ya. Nah terus pengalaman, oh ya. Jadi untuk adik-adik saya Potensio ini untuk wisuda kedepannya jangan pernah berhenti untuk berinovasi untuk menciptakan wisuda-wisuda yang luar biasa, bagus banget. Bagaimana caranya agar memanfaatkan si tim ini dengan kuat, kokoh, dan buktikan bahwa kalian Potensio mampu sukses di wisuda April, wisuda Maret tahun depan. Buktikan bahwa Potensio itu pernah ada di HME. Lanjut, tujuan akhir saya adalah tadi saya ingin menjadi manusia berarti. Terus kenapa harus menjadi kahim? Karena saya ingin belajar ketulusan, Mahendra. Oke, pengalaman kalian semua banyak. Oke, kita mampu berorganisasi banyak. Tapi cuma untuk menjadi seorang pemimpin lah. Di situ bisa belajar ketulusan dengan baik. Orang belajar ketulusan. Jadi ketulusan bagaimana cara mempercayakan sesuatu kepada orang lain, melihat hasilnya seperti apa, tulus bagaimana caranya ingin mengayomi, tulus bagaimana caranya ingin memimpin, melindungi, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya sendiri melihat bahwa di posisi kahim adalah saya mampu menaruh mimpi-mimpi saya dan saya bisa belajar ketulusan dari hal itu. Terima kasih, Mahendra. Biar nggak kelihatan terlihat ambis atau aktif, jadi emang mengurangi sih, yang ngerem dikit lah. Jadi makanya waktu awal tingkat 2 apa tingkat 3 itu kebanyakan belajar lah, tapi sama aja berarti, sama-sama aktif juga aktif belajar. Nah itu, terus habis itu kalau misalnya pertanyaan selanjutnya tuh apa sih? Oh ya, kenapa harus jadi KM ya buat jadi Menteri SDM? Sebenarnya kalau misalnya gagasan awal kenapa kami akhirnya maju jadi KM itu karena kami ingin apa yang kami bawa, yang kami lihat di sekitar kami tentang HM itu bisa menjadi solusi untuk sekitar kami. Karena tadi moto tim kami yang tadi kan kita nothing tulus karena kita tulus. Jadi kami memang benar-benar pengen gimana caranya supaya gagasan ini kita tunjukin ke yang lain. Jadi jika kalau misalnya jadi kahimnya atau misalnya ternyata jadi menang, itu adalah semacam advantage sendiri bagi kami dan mungkin bagi Sahilnya untuk mencapai tujuan sebagai Menteri SDM-nya secara organisasi. Tapi kalaupun itu ternyata tidak tercapai, kami tetap ingin gagasan ini juga menjadi bagian dari solusi dari HME ini sendiri. Kayak gitu tujuan kami maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Sahil, tolong dijabarin dari kamunya. Oh ya, Bisa hilangin kata kami nggak? Kamu, karena ini kualitas diri bukan kualitas tim. jadi kalau dari Sahilnya sendiri sih sama kayak yang jadi yang saya kasih tahu ke tim itu yang kayak gitu emang. Ya udah gitu. Udah itu maksudnya kami itu dari Sahil sebenarnya. Ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.